너 지금 엄청 당황했지? 사람이 얘기하고 있는데 전화를 끊어 이 씨발아. Film akan berkisah tentang seorang gadis yang bernama Soyun yang bekerja di sebuah swalayan di kota. Dan Soyun hanya hidup berdua saja dengan ibunya semenjak ayahnya meninggal. Mereka tinggal di sebuah rumah yang dibeli ayahnya dekat perkebunan stroberi milik pamannya Soyun yang bernama Sang Ho. Ketika hari libur, Soyun pulang ke rumah dengan kereta dan saat berjalan pulang kebetulan berpapasan dengan pamannya Sang Ho yang akan menuju kebun stroberinya. Lalu Sang Ho memberi Soyun tumpangan dan di sini dia mengatakan kalau ibu Soyun sedang dirawat di rumah sakit. Ketika Soyun hendak menelpon ibunya, disinilah dia baru sadar kalau handphonenya tertinggal di kereta. Lalu Sang Ho meminjamkan handphonenya, namun ketika itu tidak dapat terhubung ke ibunya. Setelah itu Soyun masuk ke rumahnya lalu mencoba menghubungi handphonenya yang tertinggal di kereta dengan menggunakan telepon rumah. 지금 어디에 계세요? 제가 찾으러 Telepon itu nyambung, namun orang yang menemukan handphonenya ini tidak ingin mengembalikannya dan langsung memutuskan panggilan. Soyun berusaha menghubungi kembali, namun handphone itu sudah mati. Tak lama kemudian, telepon rumah berdering. Ketika diangkat oleh Soyun, dia mendengar seorang wanita berteriak minta tolong dan memanggil nama Sun Hee. Suara telepon itu juga mengatakan kalau dia akan dibunuh oleh ibunya. Karena merasa dia bukan Sun Hee, Soyun pun mengira kalau telepon itu salah sambung dan menutup teleponnya. Lalu dia menuju rumah sakit untuk menengok ibunya. Rupanya ibunya Soyun ini menderita tumor otak. Di kamar rawat inap, ibunya bercerita tentang uang asuransi yang akan diterima Soyun jika ibunya meninggal. Dan ibunya berharap dapat dimakamkan di sebelah makam ayahnya. 아빠 산소 좀 한번 갔다 와. Diketahui bahwa Soyun kehilangan ayahnya 20 tahun yang lalu saat usianya masih anak-anak. Tepatnya pada tanggal 27 November 1999. Setelah kembali ke rumah, telepon itu berdering kembali. Ternyata penelponnya merupakan orang yang sama yang mengira Soyun adalah Sun Hee. Ia meminta Sun Hee datang ke rumahnya di Jalan Yoncheon nomor 4, namun Soyun menegaskan kembali kalau dia bukan Sun Hee, melainkan Soyun, lalu telepon pun mati. Setelah itu, Soyun menyadari bahwa alamat yang disebutkan wanita itu merupakan alamat rumah yang ia tinggali saat ini. Ketika tidur, Soyun terbangun mendengar suara benda jatuh. Dia pun menghampiri sumber suara yang berasal dari balik dinding. Kemudian dia menjebol dindingnya dan benar saja terdapat ruangan rahasia di sana. Dan terdapat pula barang-barang tua yang diyakininya milik penghuni rumah sebelumnya. Ia pun menemukan sebuah diari dan sebuah foto wanita di dalamnya. Dia yakin wanita itu adalah penelpon misterius tersebut. Soyun lalu menemui paman Sang Ho untuk menanyakan siapa yang ada di foto ini. Sang Ho memberitahu bahwa wanita itu adalah Yongsu dan ibunya merupakan seorang dukun. Mereka adalah penghuni rumah itu pada tahun 90-an. Saat akan pulang, Soyun kebetulan melewati sebuah toko yang bernama Toko Sun Hee. Ia teringat dengan telepon yang tak dikenal yang menyebut Toko Sun Hee. Soyun mengira wanita yang ada di sana adalah Sun Hee yang dimaksud oleh Yongsu. Saat di rumahnya, telepon itu kembali berdering, yang mana Yongsu berteriak meminta tolong karena ibunya yang akan membakarnya. Dan di sini diperlihatkan pula Yongsu yang sedang diseret oleh ibunya ke sebuah ruangan dan akan dibakar. Karena tak ingin terbakar oleh api, Yongsu pun berusaha untuk merebut apinya dan tak sengaja api itu mengenai korden dan membakar kamar di lantai tersebut. Anehnya, pada saat yang bersamaan, Soyun melihat ruangan yang dibobolnya mengeluarkan asap dan dia juga melihat ada bara api di lantai. Keesokan harinya, telepon kembali berdering. Yongsu bertanya kenapa dia tidak datang menolongnya. Namun kemudian Yongsu sadar kalau yang dia telepon bukanlah Sun Hee. Disinilah akhirnya Soyun menyadari sesuatu bahwa mereka ada di rumah yang sama di waktu yang berbeda. Soyun berada di tahun 2019, sementara Yongsu berada di tahun 1999.
Mereka ada di hari yang sama dan di jam yang sama. Namun Yong-suk tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Soyun. Penasaran dan ingin membuktikannya, Soyun lalu mencari di internet kejadian pada malam hari tanggal 18 November tahun 1999, yakni jatuhnya sebuah pesawat dekat Bandara Gimpo. Lalu dia menyampaikannya kepada Yong-suk bahwa nanti malam akan ada pesawat jatuh. Dan malam pun tiba saat Yong-suk makan malam bersama ibunya. Di televisi muncul berita bahwa sebuah pesawat jatuh dekat Bandara Gimpo, sama seperti apa yang dikatakan Soyun. Dari sinilah dia mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Soyun benar adanya. Dan dari sini pula Yong-suk makin sering menelpon. Obrolan mereka kemudian menjadi semakin akrab, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga musik yang disukai. Dan Yong-suk memberitahu Soyun bahwa ibunya yang seorang dukun itu bukanlah ibu kandungnya, karena ibu kandungnya telah lama meninggal. Sementara itu Soyun juga menceritakan kalau ayahnya juga sudah lama meninggal akibat kebakaran rumah karena dulu ibunya lupa mematikan gas. Tiba-tiba Yong-suk mematikan teleponnya karena ibunya yang datang. Tepat tanggal 21 November 1999, terlihat keluarga Soyun mengunjungi rumah Yong-suk, di mana ayah Soyun berniat akan membeli rumah itu kepada ibunya Yong-suk. Dan saat itu, Soyun masih anak-anak. Ternyata waktu itu mereka sudah pernah bertemu di rumah itu. Ketika itulah Yong-suk menelpon Soyun untuk memperdengarkan suara ayahnya di masa lalu ketika akan membeli rumah tersebut. Soyun pun menangis karena merasa rindu sama ayahnya. Yong-suk tiba-tiba punya ide untuk menghidupkan kembali ayah Soyun dengan cara menggagalkan kebakaran di sana yang akan terjadi pada tanggal 27 November 99 nanti, tanggal di mana ayah Soyun meninggal. Dan tepat tanggal 27 November 1999, secara diam-diam Yong-suk pergi keluar dari rumah tanpa sepengetahuan ibunya, menuju rumah lamanya yang sudah dibeli dan ditempati oleh keluarga Soyun. Terlihat di sana Soyun kecil yang sedang bermain dan menonton televisi, sementara ayahnya sedang tertidur pulas. Terlihat pula kompor gas yang sedang menyala di dapur, sedangkan ibu Soyun pergi keluar rumah. Yong-suk pun masuk dan mematikan kompornya. Tiba-tiba saja handphone Soyun berbunyi. Anehnya, handphone itu kini berada di saku celananya. Tak hanya itu, dekorasi kamar dan ruangan juga berganti secara ajaib. Seluruh isi rumahnya berubah, tampak rapi dan terawat. Soyun lalu pergi keluar rumah, dan alangkah terkejutnya dia saat menyaksikan ibunya yang sedang menyiram tanaman bersama ayahnya. Saat itu, ayah dan ibunya terlihat bingung melihat ekspresi Soyun. Soyun sangat berterima kasih kepada Yong-suk yang telah mengubah hidupnya sehingga kini ia kembali bersama ayahnya. Belakangan, Yong-suk beberapa kali menelpon Soyun, namun tidak dijawab oleh Soyun karena dia sibuk dengan keluarganya. Hal ini membuat Yong-suk merasa kesal. Ketika sempat menerima teleponnya, Yong-suk terdengar marah. Namun telepon itu direbut oleh ibu Yong-suk dan memperingatkan Soyun untuk tidak lagi menelponnya, atau Soyun akan terluka oleh ibunya Yong-suk. Ibu Yong-suk seperti sedang melakukan ritual dan Yong-suk terlihat kesakitan. Di sisi lain, Soyun mencari berita di internet mengenai Yong-suk. Dia menemukan sebuah berita bahwa seorang dukun menumbalkan anaknya dan dukun itu adalah ibunya Yong-suk. Soyun segera memberitahu Yong-suk bahwa dia akan dibunuh oleh ibunya malam ini. Berkat informasi dari Soyun, ibunya gagal membunuh Yong-suk dan sebaliknya, Yong-suk lah yang kini akan membunuh ibunya. Yong-suk tidak jadi mati dan masa lalu telah dirubah. Dengan kebebasannya, Yong-suk pun merasa terlahir kembali di tahun 2019. 왠지 내 생일 같아.
Paman Sung Ho mengunjungi rumah Soyun dan memberikan beberapa box stroberi untuk keluarganya. Sementara di tahun 1999, Paman Sung Ho juga mengunjungi rumah Yong-suk dan membawakan beberapa kotak stroberi. Yong-suk pun mengajak Sung Ho untuk masuk dan menyuruhnya menunggu. Karena merasa haus, Sung Ho membuka kulkas dan menemukan beberapa kantong plastik, dan salah satunya terjatuh dan ternyata isinya kepala manusia. Mengetahui hal itu, Yong-suk yang tidak ingin Sung Ho melaporkan kepada polisi akhirnya membunuh Sung Ho. Sementara di masa kini, Soyun sedang memakan stroberi bersama keluarganya dan juga paman Sung Ho. Lalu teleponnya berdering dan ketika dia mengangkat telepon itu, terdengar suara Yong-suk yang sedang membunuh Sung Ho di tahun 1999. Seketika, bekas stroberi yang ada di bajunya hilang. Dan ketika kembali ke ruang makan, di sana sudah tidak ada paman Sung Ho, dan ketika ditanya, kedua orang tuanya pun tidak mengenal siapa Sung Ho. Dia pun pergi ke kebun stroberi, namun tak ada tanaman stroberi di sana. Lalu dia menanyakan ke polisi terdekat, dan katanya Sung Ho sudah lama meninggal karena dibunuh oleh Yong-suk. Ketika itu, polisi sudah menyelidiki rumah Yong-suk, namun Yong-suk menutupinya. Soyun akhirnya menemui Sun-hee. Sun-hee pun ternyata pernah mendapat kekerasan dari Yong-suk. Ia juga menceritakan bahwa Yong-suk telah membunuh ibu kandungnya. Dari sinilah Soyun mengetahui bahwa Yong-suk merupakan seorang psikopat dan juga pembunuh berantai. Pertikaian pun mulai terjadi antara Soyun dan Yong-suk. Soyun tidak terima Yong-suk sudah membunuh paman Sung Ho. Namun di sisi lain, Yong-suk pula lah yang telah menghidupkan kembali ayahnya Soyun. Soyun melihat sebuah berita tentang Yong-suk yang dipenjara seumur hidup. Yong-suk meminta kepada Soyun untuk mencari tahu barang bukti apa yang memberatkannya sehingga dia dipenjara seumur hidup. Namun Soyun tidak mau membantunya. Dan setelah kejadian itu, perilaku Yong-suk mulai berubah dan terkesan agresif saat menelpon. Hal ini pun membuat kehidupan Soyun di masa depan menjadi terancam karena dapat diubah dengan mudah oleh Yong-suk yang berada di masa lalu. Hingga suatu saat, Soyun dan ayahnya di masa lalu pergi bertamu ke rumah Yong-suk. Sementara di masa kini, ayah Soyun sedang mengajari Soyun menyetir, dan ketika masuk ke sebuah terowongan, tiba-tiba dia kehilangan sang ayah dan semuanya berubah kembali seperti semula. Ya, di masa lalu, ayah Soyun dibunuh oleh Yong-suk. Yong-suk mengancam akan membunuh Soyun kecil jika Soyun tidak mau membantunya menemukan barang bukti apa yang ditemukan polisi. Soyun pun akhirnya mencarikan barang bukti yang ditemukan polisi yang membuat Yong-suk masuk penjara. Namun Soyun mempunyai rencana lain. Dia mencari berita ledakan di sebuah pabrik dan akan mengarahkan Yong-suk ke dalam ledakan itu. Sayangnya, Yong-suk berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dia sangat marah besar dan menyiksa Soyun kecil di masa lalu. Soyun lalu membobol kantor polisi, mengambil sebuah berkas pembunuhan yang dilakukan oleh Yong-suk. Isi laporan itu tiba-tiba saja berubah karena di masa lalu Yong-suk mengambil bukti kuat, yaitu sebuah pisau. Namun tiba-tiba, tulisan itu muncul kembali karena rupanya ibunya Soyun melaporkan kehilangan Soyun dan suaminya kepada polisi. Kejadian aneh pun terjadi lagi. Rumah yang ditinggali Soyun tiba-tiba berubah menjadi tempat eksekusi Yong-suk. Di sana ada banyak sekali kulkas yang berisi mayat-mayat korban Yong-suk. Yong-suk sedang diselidiki oleh polisi beserta ibunya Soyun. Ibu Soyun pun menemukan jepit rambut Soyun kecil. Kemudian dia meminjam telepon kepada Yong-suk dan telepon itu tersambung kepada Soyun di masa kini. Soyun langsung meminta ibunya untuk segera pergi dari sana karena Yong-suk akan membunuhnya. Hal itu membuat ibunya kebingungan. Dia tidak mengerti apa maksudnya dan mengapa orang ini memanggilnya ibu. Lalu tiba-tiba, ibu Soyun yang shock langsung berlari menyelamatkan diri hingga bersembunyi di sebuah kamar. Soyun menyuruh ibunya mencari senjata untuk melawan Yong-suk. Namun ketika dia sudah siap dengan apar,
Ibu Soyun mendengar suara Soyun kecil di luar. Ia pun lalu keluar, tapi rupanya itu adalah akal-akalannya Yongsu hingga... Dan ketika Yongsu akan membunuh Soyun kecil, rupanya ibu Soyun belumlah mati. Lalu dia menjatuhkan diri bersama Yongsu dari lantai 3. Secara misterius, suasana masa kini kembali berubah. Soyun berlari ke rumah sakit untuk mencari ibunya, namun dia tidak menemukan ibunya di sana. Ketika dia menanyakan kepada petugas rumah sakit, apakah ada pasien yang berasal dari Jalan Yoncheon nomor 4, petugas rumah sakit mengatakan tidak ada pasien dari alamat tersebut. Kemudian dia pergi ke pemakaman ayahnya dan menemukan sebuah makam di sana. Tiba-tiba ada suara wanita yang memanggilnya dan itu merupakan suara ibunya. Dan benar saja ibunya selamat dan ia memiliki bekas luka di lehernya. Soyun merasa bahagia dan lega. Di akhir film kita akan kembali terkejut saat melihat tiba-tiba saja ibu Soyun menghilang ketika mereka berjalan pulang dari pemakaman. Apakah yang terjadi di masa lalu? Entahlah. Oke sobat, itu dia alur cerita film Call tahun 2020. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Cus.